Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mencapai pada praktikum geomorfologi acara terakhir. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahibun Hafiz dan ditemani teman saya, yaitu Muhammad Nadafa Isnain. Untuk acara terakhir ini berjudul Bentuk Lahan Asal Proses Antropogenik. Oke, masuk ke tujuan. Dalam praktikum ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah praktikan mampu menjelaskan bentuk lahan asal antropogenik dan proses pembentukannya. Dan yang kedua, praktikan mampu mengenali dan mendeskripsikan bentukan-bentukan asal antropogenik melalui pengamatan dari data-data spasial yang ada, serta mampu membuktikannya berdasarkan pengamatan di lapangan. Oke, apa yang dimaksud bentuk lahan antropogenik? Geomorfologi antropogenik merupakan peran manusia dalam menciptakan bentang lahan dan memodifikasi proses geomorfologi yang telah ada, seperti pelapukan, erosi, transportasi, dan pengendapan. Saat ini, proses antropogenik sama pentingnya dengan faktor geomorfologi lainnya yang telah kita pelajari sebelumnya. Proses antropogenik sendiri meluas karena terjadinya peningkatan populasi manusia, tereksploitasinya lahan dan sumber daya baru serta teknologi baru. Selanjutnya, pembentukan bentuk lahan asal proses antropogenik. Bentuk lahan asal proses antropogenik dibuat pada bentuk alami, sehingga bentuk lahan ini tidak dapat dipisahkan oleh dasar bentuknya. Berdasarkan sumbernya, bahan pembuat asal bentuk lahan antropogenik yaitu bahan alami, limbah manusia, dan bahan buatan. Bahan buatan merupakan bahan yang paling sering digunakan, sehingga bentang alam buatan manusia memiliki karakteristik yang berbeda dari bentukan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa unit geomorfologi tidak hanya dibentuk oleh tenaga dari bumi, melainkan juga oleh manusia. Berikut merupakan diagram keterkaitan antara geografi fisik dengan perubahan akibat aktivitas manusia. Aktivitas manusia dapat mempengaruhi proses geomorfik dan dapat hadir dalam setiap prosesnya. Sebab semakin berjalannya waktu, manusia akan dapat mempengaruhi sistem alam dan merubah kealamiannya. Tentunya perubahan tersebut bergantung pada seberapa besar tingkat intervensi yang dilakukan manusia sendiri. Sekarang kita akan belajar tentang apa saja sih bentukan-bentukan asal proses antropogenik. Seperti biasanya, kita lihat dulu klasifikasi bentuk lahan asal proses antropogenik. Ini menurut bukunya Szabo, nanti bakal dijelasin oleh para asisten di masing-masing kelas bukunya. Mungkin nanti linknya akan diberikan. Namun secara umum klasifikasi bentuk lahan antropogenik ada dua, yaitu direct dan juga indirect. Nah, kemudian direct itu dibagi menjadi dua lagi, ada primary dan secondary, dan indirect dibagi dua lagi menjadi kualitatif and kuantitatif. Nah, di setiap jenis-jenis tersebut ada namanya excavation, planation, dan juga accumulation atau akumulasi. Nah, baiklah, jadi apakah yang dimaksud dengan direct dan indirect? Yang dimaksud dengan direct adalah sebuah bentuk lahan antropogenik yang kemudian dihasilkan langsung oleh aktivitas manusia. Seperti contohnya ada spoil tip di Donetsk di Ukraina. Nah, bisa dilihat bahwa spoil tip ini merupakan suatu hasil aktivitas manusia berupa pengurukan seperti itu. Tip itu ujungnya, jadi dia membentuk seperti lancip seperti itu. Jadi yang dihasilkan langsung oleh manusia. Ada juga tambang emas superbit di Kalgoorlie, Australia. Itu juga langsung dihasilkan oleh aktivitas manusia mengeruk untuk mendapatkan biji tambangnya. Nah, ada juga bendungan Walahar di Karawang, Indonesia. Itu kan juga jelas ya hasil dari aktivitas manusia secara langsung yang dapat diamati dengan kasat mata. Ada juga lahan pertanian di Jerman. Nah, jadi intinya proses langsung atau direct adalah sebuah proses yang dapat dihasilkan oleh manusia dan hasilnya dapat diamati secara langsung dengan jelas. Meskipun demikian, suatu proses langsung tadi dibagi menjadi dua, yaitu primary and secondary. Apakah perbedaan dari primary dan secondary? Primary adalah sebuah bentukan inisial atau mulanya, sementara secondary adalah hasilnya. Sebagai contoh adalah seperti berikut. Suatu pertambangan
dapat dilihat bahwa suatu pertambangan akan menghasilkan suatu cekungan seperti yang ada di gambar pada kanan atas. Jadi cekungan inilah yang dihasilkan dari aktivitas direct langsung, namun primer. Jadi primer adalah untuk apa dia itu. Sekunder adalah dampak ikutannya. Nah, karena ada tambang emas ini, mungkin nanti ada tumpukan-tumpukan limbahnya. Nah, tumpukan-tumpukan limbahnya itulah yang akan kita sebut sebagai secondary atau hasilnya. Contoh lain daripada tambang emas, contoh lain adalah konstruksi jalan. Nah, di konstruksi jalan maka proses yang primary-nya atau utamanya itu mungkin akan menghasilkan jalan, sementara yang secondary-nya atau dampak ikutannya mungkin nanti akan terdapat gundukan-gundukan tanah di pinggir jalan. Jadi gundukan-gundukan tanah di pinggir jalan itu kan diakibatkan oleh pembentukan jalan, sehingga gundukan-gundukan tadi bisa disebut sebagai secondary-nya. Jadi intinya suatu secondary adalah hasil dari primary. Kalau ada primary-nya adalah penambangan, maka secondary-nya mungkin ada bekas-bekas tumpukan limbah dan lain-lain seperti itu. Namun sama-sama hasil proses pembentukan manusia. Nah, lalu apakah perbedaan dari ekskavasi? Mohon maaf itu salah ketik ya. Yang betul adalah ekskavasi, planasi dan juga akumulasi. Ekskavasi berarti pengerukan atau degradasi. Planasi berarti pemerataan dan akumulasi berupa gundukan. Nah, di gambar ini dapat dilihat contoh dari yang gambar spoil tip di Donetsk, Ukraina itu merupakan hasil dari penimbunan atau akumulasi. Jadi karena dia tertimbun lama-lama jadi tinggi. Namun di sisi kanan di tambang emas Superpit di Kalgoorlie, Australia itu merupakan contoh dari ekskavasi atau pengerukan, sehingga hasilnya nanti akan menjadi cekung karena digeruk. Jadi ekskavasi adalah pengerukan, akumulasi itu penimbunan, planasi itu pendataran. Contoh pendataran mungkin di sini tidak ada, namun bisa teman-teman bayangkan contoh dari planasi atau pendataran adalah ketika kita membuat rumah, mungkin saja lahan untuk kita membuat rumah sebelumnya mungkin berupa jurang. Kemudian karena dia jurang, kemudian kita kasih tanah urukan yang tadinya dia konturnya tidak rata menjadi datar. Nah, itu contoh planasi atau pendataran. Contoh juga ketika ada bukit-bukit kemudian dijadikan jalan. Nah, itu kan bukitnya harus dipotong dulu sehingga datar, itu namanya planasi. Sehingga ekskavasi adalah pengerukan, akumulasi itu penimbunan jadi tambah tinggi, planasi itu jadi datar seperti itu. Ini yang direct. Kemudian apakah perbedaan direct dengan indirect? Proses tidak langsung atau indirect itu adalah proses-proses bentuk lahan manusia yang kemudian tidak dihasilkan secara langsung oleh manusia itu sendiri. Contoh di sini tadi yang pertama adalah penurunan muka air tanah. Ada juga di sini akibat dari pemotongan lereng. Yang pertama adalah gagal lereng atau slow failure, itu berupa longsor seperti yang ada di gambar kiri bawah, dan di gambar kanan atas seperti terlihat adanya juga gerakan massa tanah meskipun dalam kondisi yang tidak separah yang di gambar kiri bawah. Nah, jadi proses tidak langsung itu adalah proses-proses yang kalau kita lihat itu merupakan dampak-dampak dari aktivitas manusia sebelumnya, namun dia bersifat lebih alami. Contohnya longsor ini di kegagalan lereng. Nah, di situ mungkin ada bukit yang lerengnya kemudian dipotong untuk pembentukan jalan raya atau jalan tol mungkin, sehingga lereng menjadi lebih curam. Nah, karena lereng lebih curam, lerengnya kemudian tidak stabil, kemudian menjadi longsor. Nah, contoh juga yang di kanan sama-sama pemotongan lereng itu juga menghasilkan gerakan massa tanah. Jadi intinya dia adalah fenomena alam yang kemudian dipercepat oleh aktivitas manusia. Jadi ini sebenarnya fenomena alami tapi dipercepat karena adanya aktivitas manusia berupa pemotongan lereng. Ini juga merupakan peta penurunan tanah. Penurunan tanah di Jakarta itu merupakan sebuah fenomena ketika tinggi suatu permukaan tanah menurun atau subsiden atau seperti amblesan. Nah, kenapa tanah itu kemudian bisa menurun? Banyak akibatnya. Yang pertama adalah beban di atasnya. Seperti kita ketahui bahwa Jakarta dulunya merupakan sebuah hasil dari deposisi atau pengendapan material dari sungai, sehingga materialnya masih empuk. Ketika air digunakan secara berlebihan,
maka rongga-rongga material di bawah tanah yang dulunya terisi air kemudian menjadi kosong. Karena menjadi kosong kemudian juga semakin mempermudah tanah untuk amblas. Faktor kedua adalah karena beban di atasnya terdapat seperti gedung-gedung yang besar, kemudian rumah-rumah yang padat, itu juga menambah beban sehingga amblesan longsor tadi, amblesan tanah tadi menjadi semakin cepat. Jadi intinya proses tidak langsung seperti yang ditunjukkan pada tabel ini atau indirect adalah sebuah fenomena-fenomena alam yang kemudian tercipta akibat suatu aktivitas manusia seperti itu. Nah, kemudian aktivitas tidak langsung juga dibagi menjadi dua, yaitu ada kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif itu dalam artian adalah tidak terukur. Kuantitatif itu terukur. Contoh ini adalah yang kuantitatif, jadi kita bisa langsung lihat ya kuantitatif nilainya berapa itu. Ada yang amblesnya 0 meter sehingga normal, ada juga yang penurunannya dari tahun 2014 sampai 2017 itu turun sampai 25 cm. Nah, itu kuantitatif, jadi dapat dihitung. Ada juga yang kualitatif, itu seperti hanya pakai perasaan. Oh, ini contohnya ada gerakan massa yang kecil, mungkin ada rayapan tanah, mungkin itu ada longsor atau mungkin jatuhan tanah yang belum terukur. Nah, itu namanya kualitatif, jadi masih pakai perasaan aja. Kalau ini sudah kuantitatif karena ada hitungannya. Nah, nanti pun pada akhirnya suatu bentukan yang indirect atau tidak langsung masih dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada ekskavasi, planasi, dan juga akumulasi. Seperti yang kita ketahui bahwa ekskavasi itu merupakan hasil yang membentuk suatu permukaan menjadi lebih rendah, planasi itu menjadi lebih datar, kalau akumulasi menjadi lebih tinggi. Seperti contohnya ini ada amblesan, berarti mungkin dia bisa dimasukkan ke dalam ekskavasi karena pada akhirnya dia akan menjadi lebih rendah daripada sekitarnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu jenis-jenisnya, maka kita sekarang bagaimana cara kita menginterpretasi. Di sini rekan-rekan dan teman-teman praktikan semuanya bisa melihat ya, ada unit pemetaannya, ada jalan aspal. Jalan aspal itu gimana sih cara kita melihat dari citra? Oh, ronanya gelap. Kalau aspal kan gelap ya, dan bentuknya biasanya lurus-lurus. Kemudian ada pertigaan atau perempatan, itu kan jalan aspal. Kalau irigasi kan mungkin dia ronanya nggak gelap ya, warnanya mungkin dia biru, ronanya terang kalau irigasi. Nah, kalau jalan setapak itu seperti apa? Itu sudah ada semua di sini. Tanggul seperti apa, kawasan permukiman seperti apa, sudah ada di sini. Nah, jika teman-teman umpamanya saya ingin mengidentifikasi selain yang ada di PowerPoint, ini kan yang di PowerPoint cuma ada irigasi, arkeologi, urban, tanggul, rel kereta api, jalan setapak, sama jalan aspal. Contohnya teman-teman ingin mengidentifikasi yang lain, contohnya kayak tambang atau mungkin danau buatan, atau teman-teman ingin mengidentifikasi tanggul, itu bebas. Ini cuma contoh. Kalau teman-teman ingin mengidentifikasi seperti sekolah, karena bangunan pun berbeda-beda, antara sekolah dan rumah pun polanya berbeda. Kalau sekolah mungkin kunci interpretasinya dia lebih luas, bangunannya mengotak, kemudian ada asosiasi dengan lapangan, kemudian bentuknya mungkin L atau U, ya kan. Kalau rumah-rumah kan biasanya dia lebih kecil, itu bebas. Teman-teman identifikasi sebebas-bebasnya, yang penting adalah hasil dari kegiatan manusia seperti itu, atau antropogenik. Nah, nanti setelah teman-teman mengetahui kunci interpretasinya, maka teman-teman akan menemukan atau mengidentifikasi bentuk lahan hasil proses antropogenik secara langsung melalui citra yang disediakan dengan cara delineasi. Nah, ingat teman-teman bahwa yang direct atau secara langsung itu kan yang bisa kita amati dengan mudah dan jelas. Kalau indirect tadi kan hasil-hasil ikutan secara alami yang kemudian dipercepat oleh manusia, sehingga kan itu kurang jelas. Nah, sehingga di sini hasil praktikumnya teman-teman cukup mengidentifikasi antropogenik yang langsung atau direct. Nah, yang dimaksud direct ada apa aja ya? Di sini ada yang konstruktif, itu yang tadi ya, konstruktif itu akumulasi, ekskavasi itu pengerukan, planasi itu pemerataan, hidrologi juga boleh, pertanian juga boleh, transportasi juga boleh. Jadi selain yang ada 4 di sini teman-teman bebas, yang penting hasil buatan manusia. Nah, jadi umpamanya saya pingin yang transportasi, Mas atau Mbak, kan di PPT ini kan nggak ada tuh, adanya cuma konstruksi, ekskavasi, intervensi hidrologi sama pertanian. Kalau transportasi boleh nggak? Boleh. Jadi tetap boleh ya. Jadi intinya adalah yang buatan manusia secara langsung seperti itu. Nah,
Kemudian nanti bahan-bahan akan dikirimkan oleh asisten praktikum masing-masing kelas. Kemudian hasil yang pertama itu sangat mudah. Jadi teman-teman nanti akan diberikan bahan oleh asisten praktikum, bahan berupa citra, nanti tinggal didelineasi atau dibatasin. Contohnya ini ya, teman-teman lihat apa aja, jalan, oh ya udah dikasih delineasi jalan. Atau mungkin teman-teman melihat ada ini masjid, ini kan ada kubahnya, kotak, oh ada masjid boleh, oh ini ada permukiman boleh. Atau teman-teman melihat selain itu pun juga boleh. Contohnya ini ada tambak di sini kan, teman-teman bisa lihat kan ada sebuah tambak di sini. Ini antara tambak atau sawah, mungkin tambak ya bentuknya ya, karena asosiasinya dekat dengan air dan ronanya, teksturnya sangat halus, mungkin tambak. Nah kalian batasi dan dikasih ini tambak juga boleh. Jadi yang semua bisa teman-teman lihat silahkan diidentifikasi seperti itu, bebas ya. Jadi seperti itu, yang penting adalah hasil dari kegiatan manusia secara langsung atau direct anthropogenic landform. Nah kemudian tadi itu hasil yang pertama, jadi teman-teman cukup delineasi citra. Dan hasil praktikum yang kedua juga sangat mudah, adalah tabel identifikasi bentuk lahan asal proses antropogenik sejumlah 3. Nah tadi teman-teman di sini kan sudah menemukan banyak hal, contohnya ada jalan atau jembatan atau mungkin masjid atau mungkin permukiman atau mungkin tambak ikan. Nah kemudian teman-teman tulis di sini. Nah umpamanya saya kasih contoh, umpamanya nomor 1 adalah timbunan bekas tambang. Nah maka dia jenisnya pasti adalah karena timbunan dan dia tambah tinggi, maka dia namanya konstruktif. Konstruktif nama lainnya tadi adalah akumulasi ya, akumulasi bebas, atau boleh accumulation juga boleh. Atau kalau teman-teman udah tahu teorinya dan ingin lebih rinci lagi, itu nilai plus. Umpamanya bilang aja kalau timbunan bekas tambang itu konstruktif atau akumulasi yang berjenis secondary, itu juga boleh. Kalian mau serinci ini boleh, mau cukup kayak gini juga boleh. Jadi ya terserah gitu kan. Terus nanti teman-teman sketsa, silahkan sketsanya boleh dengan digital, dengan gambar pakai pensil, itu juga boleh. Mau pakai gambar secara digital pakai PowerPoint, Adobe Photoshop ataupun Corel juga boleh, silakan. Dan kemudian kunci interpretasinya apa? Kira-kira kalau ada timbunan kan mungkin dia ada bayangan, terus asosiasi dekat tambang, terus mungkin dia itu konturnya tidak rata kan di tambang kan. Nah itu boleh. Jadi kunci interpretasinya silahkan teman-teman. Intinya kunci interpretasi itu teman-teman bisa mengetahui itu apa, itu pakai apa. Nah, contohnya kalau timbunan bekas tambang ya karena ada bayangannya kan timbunan seperti itu dan lain-lain. Nah kemudian penjelasan singkat dari bentuk lahan dan aspek-aspek geomorfologi ini sama seperti acara-acara sebelumnya. Yang terdiri dari aspek-aspek geomorfologi nanti silahkan diisikan di sini seperti itu. Oke, kemudian seperti itu aja rekan-rekan yang berbahagia. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat sudah sampai di acara praktikum yang terakhir. Semoga sukses untuk responsi dan ujian akhir semesternya. Kami akhiri, kami Muhammad Nadaba Isnain dan juga Ahmad Syabun Hafiz mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada asisten masing-masing kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.